Lagi-lagi masih membahas tentang bab perihal niat. Niat ini sangat penting di dalam setiap amal perbuatan kita. Karena di dalam niat ini kita meniatkan sesuatu, terlebih untuk hal kebaikan. Karena laisa niat kecuali hanya untuk kebaikan. Tidak termasuk niat untuk melakukan kejahatan. Maka di sini ada yang namanya hukum bismillah haram, yaitu untuk apa? Bismillah ketika ingin melakukan maksiat, perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka niat ini menjadi rukun sahnya suatu amal. Hal yang mubah kita niatkan untuk hal yang baik, misalnya tidur. Niat tidur biar bisa bangun sholat subuh. Tidurnya kita karena niat biar bisa bangun sholat subuh, suatu perbuatan yang wajib yang harus kita lakukan, sholat, maka tidurnya kita bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, apabila kita sengaja tidur, begadang, kita niat nggak tidur, begadang buat nonton bola, terus subuh kesiangan, maka apa yang kita lakukan itu bernilai dosa. Sebab ia begadang karena nungguin bola, sampai-sampai sholat subuhnya ketinggalan. Sebagaimana dalam hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin yang diriwayatkan oleh Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mendengar Rasulullah SAW berkata, "Innamal a'malu binniyat." Sungguhnya setiap amal perbuatan itu tergantung oleh niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang itu tergantung kepada apa yang ia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih. Apabila niatnya ia hijrah karena untuk Allah Subhanahu wa taala. Saya mau berbuat baik biar jadi berubah dirinya. Saya mau sholat, saya mau rajin sholat tepat waktu, saya mau berpuasa, yang tadinya masih suka bolong-bolong sekarang full. Fahijratuhu ilallah wa rasulih. Maka hijrahnya itu semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Namun apabila hijrahnya itu yang tadi karena untuk keduniawian, puasa biar dapat duit, atau sholat biar dilihat orang baik, sholat biar dilihat mertua baik, sholat biar dipilih sama rakyat, nyumbang dan lain-lain. Atau awimratin yang kiuha, atau hijrahnya itu hanya untuk menikahi seorang perempuan, ngafalin Quran biar udah 30 juz nanti biar bisa nikahin fulanah, atau mau nikah sama dia harus merubah diri jadi lebih baik biar dia suka sama kita gitu. Maka hijrahnya tadi awinatin yang qiwaha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya tadi itu sebatas apa yang ia niatkan. Kalau emang niatnya seperti itu, maka yang ia dapatkan hanya itu, balasan di dunia. Betul. Kalau misalnya tadi mau ngafalin Quran biar 30 juz biar bisa nikah sama dia, bener nikah sama dia akhirnya. Tapi ketika di akhirat pahalanya kosong, sebab udah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Namun kalau misalnya ia niat juga karena akhirat, mau hafal Quran biar nanti bisa dekat sama Rasulullah SAW, bisa masuk surga, dan adapun bisa nikah sama fulana itu adalah bonus karunia anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Rawahu muttafaqun alaih, diriwayatkan hadis ini oleh al-Imam Muhaddisin
Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dan bab niat ini disinggung di berbagai banyak kitab, diantaranya kitab Hadis Riyadhus Shalihin bab pertama disinggung dengan bab niat. Kitab Sahihul Bukhari bab pertama disinggung dengan niat. Kitab Ta'limut Ta'lim disinggung dengan bab niat. Kitab Risalatul Mu'awana juga di awal-awal masih menyinggung tentang niat. Kenapa? Karena niat ini sangat penting untuk kita. Karena nggak mungkin seorang yang menanam mangga tumbuhnya pohon rambutan, atau orang yang nanam pohon rambutan tapi numbuhnya buah mangga. Nggak mungkin, karena jika seseorang berniat, insya Allah kalau niatnya benar, ia akan memetik apa yang ia niatkan. Semoga pelajaran yang singkat ini bisa kita ambil, kita bisa memperbaiki niat kita semata-matanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW. Selalu perbaiki niat. Insyaallah, semoga Allah berikan kita keselamatan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin.